Tuhan bersamamu. Dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Yesus bersabda kepada murid-muridnya, "Berjaga-jagalah sebab kalian tidak tahu pada hari mana Tuhanmu datang. Tetapi ketahuilah ini, jika tuan rumah tahu pada waktu mana pencuri datang waktu malam, pastilah ia berjaga-jaga dan tidak membiarkan rumahnya dibongkar. Sebab itu hendaklah kalian selalu siap siaga, sebab Anak Manusia datang pada saat yang tidak kalian duga. Siapakah hamba yang setia dan bijaksana yang diangkat oleh tuannya atas orang-orangnya untuk memberi makan kepada mereka pada waktunya? Berbahagialah hamba yang didapati tuannya sedang melakukan tugasnya itu ketika tuannya datang. Aku berkata kepadamu, sungguh tuan itu akan mengangkat dia menjadi pengawas segala miliknya. Akan tetapi jika hamba itu jahat dan berkata dalam hatinya, tuanku tidak datang-datang, lalu ia mulai memukul hamba-hamba lain dan makan minum bersama para pemabuk, maka tuan hamba itu akan datang pada hari yang tidak ia sangka dan pada saat yang tidak ia ketahui. Maka hamba itu akan dibunuhnya dan dibuatnya senasib dengan orang-orang munafik. Di sanalah akan terdapat ratapan dan kertak gigi." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Umat Allah yang terkasih dan Petrus Mujianto dan Desi Pitaria yang berbahagia. Petrus, kamu hari ini harus dan Desi harus senyum yang paling manis untuk saya ya. Jangan cemberut begitu wajahnya. Saya dengan mereka berdua ini sebenarnya punya perjanjian. Perjanjiannya, Petrus boleh menikah dengan Desi, tetapi Desi harus dibaptis dahulu nanti malam Paskah tahun 2024. 2 bulan yang lalu Petrus diantar oleh Pak Slamet. Petrus nangis-nangis, ya rambutnya masih panjang. Dia bilang, Romo Desi seperti Bunda Maria. Kaget saya. Berapa bulan waktu itu? 5 minggu. Tolonglah saya Romo. Oke, karena dia begitu, yang bukan syarat pun saya jadikan syarat. Syarat pertama, rambutmu harus dicukur dulu, saya bilang. Karena rambutnya panjang, waktu udah jelek panjang lagi. Cukur. Saya lihat di buku baptis, kamu belum krisma ini, Petrus. Kenapa sampai mau nikah belum krisma? Ya sambil garuk-garuk kepala, ya udah nggak perlu jawaban lah saya. Maka nanti sudah jadi bapak krisma ya. Jangan nunggu mati dulu, krisma dulu. Lalu kemarin 3 minggu yang lalu saya tanya sama Petrus, Petrus kamu masih hidup? Masih Romo. Oh, bagus. Mau ngapa kesini? Mau mempersiapkan pernikahan. Sudah ganteng, sudah Desi sudah bahagia, baik akan saya tolong. Lalu lihatlah, kehamilan itu bukan halangan nikah, tetapi hanya menyangkut dosa. Dosa itu semua bisa diampuni. Dengan kalian menikah, dosa kalian diampuni.
Dari sisi hukum jelas dia normal, menunjukkan kenormalannya dari satu sisi, tapi dari sisi lain hanya dosa. Maka pelayanan gereja itu pelayanan berbelas kasih, pelayanan yang murah hati. Nanti Petrus ya, Desi pasti akan dominan dalam hidup berkeluarga, udah kelihatan, kamu akan diatur-atur, itu udah biasa itu. Dan laki-laki yang diatur-atur istri itu biasanya menderita kan. Tapi itu harus dinikmati demi kebahagiaan suami istri. Dan kalau kamu mendengar Injil hari ini, kita semua menanti hari Tuhan, dan hari Tuhan itu datangnya seperti pencuri. Kalau pencuri mau datang itu tidak mengirimkan surat dulu, tetapi langsung teror, langsung kalau kita tidak siap, barang berharga kita hilang, lalu kita akan kecewa. Tetapi kedatangan anak manusia itu kedatangan penyelamat, maka harus disambut dengan pengharapan, dengan iman. Maka anak-anakmu nanti harus disambut dengan penuh iman, dengan penuh kasih. Dan kalau Tuhan datang kepada kita ketika kita sedang melakukan tanggung jawab kita, tanggung jawab yang sekecil apapun itu diperhitungkan oleh Tuhan, dan kita akan diberi tanggung jawab yang lebih besar. Dan ketika kita menjadi hamba yang jahat, kita disamakan dengan orang munafik, orang yang kelihatannya baik tetapi dalamnya seperti kuburan. Dan kita semua, teristimewa Petrus Mujianto dan Desi Betaria, kalian harus menjalani perkawinan seturut teladan Bunda Maria dan Santo Yosef, keluarga kudus di Nazaret yang hidup sederhana tetapi penuh kasih. Yesuslah pemersatu keluarga itu, Yesuslah pegangan keluarga itu, sehingga Sang Penyelamat sungguh lahir. Maka keluargamu harus menjadi sakramen keselamatan, tanda dan kehadiran Allah yang menyelamatkan. Sebelum dibaptis, sebelum menerimakan sakramen perkawinan, Desi akan dibaptis dahulu supaya perkawinan mereka menjadi sah dan sakramen. Maka kita lanjutkan dengan upacara sakramen baptis.